saya hormati Ibu Doroti Roli Haratua Panjaitan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis kelas A. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Handayani dengan NPM 211103118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari presentation project sesuai tugas yang telah diberikan oleh Ibu Doroti tentang bisnis plan dari Bak-Bak Masum. Pada presentasi kali ini ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu proses perencanaan bisnis, pengimplementasian bisnis, proses digital marketing bisnis, rincian bauran pemasaran bisnis, dan yang terakhir terdapat logo dan slogan dari bisnis. Kita langsung saja pada bahasan yang pertama yaitu proses perencanaan bisnis Bak-Bak Masum. Produk bisnis Bak-Bak Masum adalah usaha bisnis di bidang budidaya jamur merang dan ada juga beberapa hasil olahannya. Budidaya ini memanfaatkan limbah pertanian berupa jerami dan tangkos sawit sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Terkait penyusunan perencanaan pemasaran perusahaan Bak-Bak Masum, kami melakukan beberapa langkah analitis yang bertujuan untuk meminimalisir resiko kegagalan pasar. Yang pertama yaitu mencakup analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu strength, berupa kualitas produk terjamin, produk tidak menggunakan bahan pengawet, harga jual lebih terjangkau dari produk saingan yang sejenis, dan lokasi usaha termasuk mudah untuk dijangkau. Pada poin yang kedua yaitu weakness, tentu saja setiap bisnis pasti mempunyai kelemahan. Tidak terkecuali pada bisnis ini yaitu bahan baku dari luar daerah yang membuat usaha ini mungkin terhambat pada proses produksi karena kurangnya bahan baku yang terdapat dari dalam daerah, karena kita membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dari luar daerah. Lalu yang pada poin yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang pada usaha ini berupa permintaan yang cukup tinggi dari konsumen dan adanya peluang pasar yang luas. Lalu yang terakhir yaitu poin threat atau ancaman. Ancaman ini berupa kenaikan harga bahan baku produksi, adanya pesaing dari produk sejenis, masih sulitnya mencari bibit dari dalam daerah, dan yang terakhir itu biaya distribusi yang terus meningkat. Next, kita ada analisis yang selanjutnya yaitu analisis finansial. Dalam usaha yang bersifat tahunan seperti usaha tani jamur merah ini, bisa dilakukan analisis kelayakan dengan menggunakan alat analisis kriteria investasi. Tujuan alat analisis ini adalah untuk mengetahui kelayakan terhadap usaha yang dijalankan, apakah usaha tersebut layak untuk diteruskan atau tidak oleh pemilik usaha budidaya jamur merang ini. Analisis finansial dalam rangka evaluasi proyek lebih bersifat analisis tentang arus dana. Dana investasi bagi suatu usaha akan bersumber dari pengusaha itu sendiri, yang berupa dana penyusutan dan laba yang ditahan, atau sumber dana dari luar yang dapat berupa kredit bank. Sebagai alat untuk mempelajari arus dana, ada 2 jenis perkiraan yang dapat digunakan yaitu rugi, laba, dan neraca. Next, kita langsung saja pada pembahasan yang kedua yaitu pengimplementasian bisnis Bak-Bak Masum. Pada usaha bisnis Bak-Bak Masum ini memiliki visi yaitu menciptakan pertanian yang terintegrasi. Untuk mencapai visi tersebut, tentu saja kami memiliki misi, yaitu yang pertama memanfaatkan limbah pertanian, jerami, dan tangkos sawit sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua, memberikan ketersediaan pupuk organik untuk dimanfaatkan sebagai alternatif unggulan masa depan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas penggunaan lahan. Next, kita ada poin segmentasi pemasaran. Pada segmentasi pemasaran kali ini terdapat 3 poin, yaitu targeting. Terkait masalah targeting perusahaan Bak-Bak Masum, target pasar perusahaan kami yaitu untuk segala kalangan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua, ekonomi terbatas hingga berkecukupan, dan lain sebagainya.
Lalu pada poin yang kedua yaitu position. Terkait positioning perusahaan Bang Masrun ini, kami memposisikan perusahaan kami sebagai bisnis budidaya yang mengedepankan kualitas baik dari hasil maupun bibit awalnya. Oleh karena itu, kami menempatkan perusahaan kami sebagai perusahaan bisnis budidaya dan olahan jamur merang yang berkualitas unggul dari pesaing lainnya. Lalu yang terakhir yaitu online value proposition. Terkait dengan poin online value proposition, selain memasarkan secara offline, kami juga akan memanfaatkan adanya media sosial sebagai sarana pemasaran produk jamur merang ini. Dan tersedia beberapa olahan dari jamur merang seperti pepes jamur, tumis jamur, dan lain-lain. Kami akan menggunakan media sosial yaitu berupa Instagram untuk memberitahukan informasi mengenai bagaimana proses dan hal-hal terkait tentang produk budidaya jamur merang ini. Next ada strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran bisnis ini ada 3 strategi, yaitu strategi produk, strategi promosi, dan strategi distribusi. Yang pertama yaitu strategi produk. Terkait produk yang akan kami jalankan adalah memperluas jangkauan produk kami, yaitu dengan menambah berbagai olahan dari hasil budidaya jamur merang tersebut, sehingga konsumen lebih tertarik dengan bisnis kami. Lalu pada poin yang kedua yaitu terkait dengan promotion. Kami memberikan hasil panen awal dari budidaya jamur merang kepada masyarakat sekitar dengan harga paling murah. Selain itu, kami memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mempelajari bagaimana proses pembudidayaan dan pengolahan jamur merang. Lalu yang terakhir yaitu terkait strategi pendistribusian produk jamur merang dan olahannya. Kami akan mengumpulkan terlebih dahulu untuk mencapai produk yang banyak dan besar, lalu menjualnya kepada distributor besar, atau bisa juga melewati seorang pengecer. Tidak hanya itu, kami juga mengandalkan sosial media, tetapi untuk sistem yang akan kami gunakan di media sosial adalah sistem PO atau bisa disebut dengan pre-order. Hal tersebut dikarenakan bahan baku dan proses yang memerlukan waktu cukup lama untuk menghasilkan jamur yang berkualitas, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyediakannya. Lalu yang selanjutnya ada analisis MSDM. Terkait manajemen SDM atau sumber daya manusia, budidaya jamur merang ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan skill yang cukup baik. Perusahaan jamur merang ini hanya merekrut karyawan yang dipekerjakan sebagai karyawan di bidang produksi yang jujur dan rajin bekerja. Dalam penerapan strategi organisasi sumber daya manusia juga sangat diperhatikan karena organisasi dan SDM mempengaruhi berkembangnya usaha ini. Strategi yang diterapkan adalah dengan memberikan motivasi dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi serta jujur dan rajin bekerja. Jika budidaya jamur merang ini mengalami peningkatan dalam produksi dan penjualannya, maka perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan atau para pegawai. Bonus tersebut diberikan sebagai tanda terima kasih dan perusahaan terhadap kinerja pegawainya. Selain itu, para pegawai akan mendapatkan bantuan berupa jaminan kesehatan. Para pegawai juga akan diberikan tunjangan dari hari raya THR yang akan diberikan perusahaan setiap tahunnya. Next, kita langsung saja pada bahasan yang ketiga, yaitu proses digital marketing bisnis Bang Masrun. Di sini yang dimaksud dengan digital marketing merupakan salah satu aspek yang membuat suatu produk mudah dikenal masyarakat secara luas. Bisnis produk kami juga akan menjalankan konsep pemasaran menggunakan digital marketing. Salah satu yang akan sering kami gunakan adalah platform WhatsApp bisnis serta Instagram bisnis. Proses-proses yang akan kami jalankan melalui Instagram bisnis yaitu yang pertama membuat IG bisnis, tentu saja. Lalu yang kedua yaitu mendesain IG bisnis menjadi semenarik mungkin dan seinformatif mungkin. Yang ketiga yaitu menyertakan informasi tambahan terkait kontak dan alamat lengkap. Hal ini bertujuan agar mempermudah pelanggan apabila terdapat pertanyaan serta ingin melakukan proses transaksi pembelian. Lalu pada poin yang keempat yaitu mengiklankan
produk melalui Instagram, postingan-postingan. Hal ini bertujuan agar jangkauan pemasaran dari dalam Instagram menjadi lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu aktif membuat konten Instagram agar semakin dikenal oleh masyarakat. Next, selanjutnya kita pada bahasan yang keempat, yaitu rincian bauran pemasaran bisnis startup mushroom. Berdasarkan pernyataan yang telah kita bahas sebelumnya, saya akan menyimpulkan perencanaan dan pengimplementasian bisnis ini melalui bauran pemasaran dengan konsep 5P, yaitu yang pertama ada produk. Produk yang akan saya tawarkan adalah hasil budidaya dan beberapa olahan jamur merang. Lalu pada poin yang kedua yaitu price atau harga. Terkait harga yang ditawarkan untuk hasil dari budidaya jamur merangnya sendiri biasanya dipatok dengan harga mulai dari 20.000 hingga 22.000 per kilo. Tetapi harga bisa saja naik atau berkurang tergantung dari banyaknya permintaan pasar dan pasokan bahan baku yang diperoleh. Kemudian untuk hasil olahan dari jamur merang ditawarkan dengan harga mulai dari 5.000 hingga 20.000. Lalu pada poin yang ketiga yaitu pledge atau tempat. Perusahaan ini berada di Jalan Pemuda, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pengunjung juga dapat mengunjungi sosial media kami dengan nama @bakbak_mushroom. Lalu pada poin yang keempat yaitu promotion. Perusahaan ini menggunakan sosial media sebagai kekuatan utama dalam melakukan promosi karena dinilai lebih efektif dalam memasarkan barang sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya saja seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Lalu pada poin yang terakhir yaitu proses. Terkait dengan proses, budidaya jamur merang tentunya memiliki proses yang bisa dibilang cukup memakan waktu, yaitu yang pertama mulai dari proses pembuatan kompos, sterilisasi, penanaman bibit, penumbuhan tubuh buah, lalu hingga proses akhir yaitu proses pemanenan, dan selanjutnya yaitu akan dijual pada ke distributor. Lalu untuk selanjutnya yaitu bahasan kita yang terakhir yaitu logo dan slogan bisnis Bakbak Mushroom. Bisa dilihat pada tampilan terdapat logo dari bisnis kami, yaitu logo pada logo di samping memiliki tema yang berwarna coklat. Hal tersebut kami pilih karena warna coklat identik dengan kesederhanaan. Lalu terdapat gambar jamur merang di dalam logo karena untuk memperjelas bahwa perusahaan kami menjual produk jamur merang dan terdapat tulisan Bakbak Mushroom, yaitu nama perusahaan kami. Kami juga menambahkan berbagai pigmen garis agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, slogan dari bisnis kami yaitu berbunyi cultivate it and develop it. Adapun slogan itu dalam bahasa Indonesia berarti budidayalah dan kembangkanlah. Maksud dari slogan tersebut adalah mengajak kita agar memulai membudidayakan pertanian yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Kemudian kembangkanlah usaha tersebut agar menjadi usaha yang lebih besar dan sukses. Pada presentasi kali ini saya bisa menarik kesimpulan yaitu produk bisnis Bakbak Mushroom adalah usaha bisnis di bidang budidaya jamur merang dan ada juga beberapa hasil olahannya. Budidaya ini memanfaatkan limbah pertanian atau jerami dan kompos sawit sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk menjalankan bisnis ini agar bisa berlangsung dengan waktu yang lama dan berkembang sesuai dengan permintaan pasar, kami sudah merencanakan segala aspek dengan rincian sesuai dengan yang telah kami paparkan sebelumnya. Mulai dari analisis SWOT, strategi pemasaran, hingga analisis MSDM. Tak hanya itu, guna memperluas jangkauan pemasaran kami,
kami juga memanfaatkan digital marketing seperti WhatsApp marketing serta Instagram business. Tentunya digital marketing akan menjadikan proses pemasaran produk kami lebih efisien dan tepat sasaran. Untuk perincian bauran pemasaran atau marketing mix, kami menggunakan 5P yang sudah kami jelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari produk, price, promotion, pledge, dan proses. Sesuai dengan perencanaan bisnis yang telah kami susun, kami berharap agar bisnis Backlog Mushroom ini dapat berkembang dan berpeluang besar untuk bertahan di pasaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.